Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Univet Bantara. Mohon izin saya di sini mewakili bidang satu menyampaikan informasi terkait dengan penilaian Indeks Kinerja Perguruan Tinggi atau IKU tahun 2023. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan surat dari Dirjen Dikti 9 April 2024 bahwa perguruan tinggi swasta diminta untuk atau dihimbau untuk melengkapi data IKU kinerja tahun 2023 maksimal tanggal 17 Mei 2024. Nah, IKU sendiri itu ada 8 komponen. Nah, Bapak Ibu, di sini kami bermaksud menjelaskan terkait dengan komponen apa saja yang ada di dalam IKU dan juga peran dosen dalam pengisian data-data sehingga nanti bisa menaikkan skor IKU Univet Bantara. Baik Bapak Ibu, perlu dicatat sekali lagi bahwa IKU PTS saat ini sedang penilaian dan maksimal tanggal 17 Mei tahun 2024. IKU yang dinilai adalah kinerja tahun 2023. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon izin saya menyampaikan terkait dengan kondisi penilaian IKU Univet Bantara sampai dengan saat ini, tanggal 12 Mei 2024. Berikut saya tampilkan dashboard IKU PT Bapak Ibu. Dashboard IKU Univet Bantara ada 8 IKU Bapak Ibu, IKU 1 sampai dengan IKU 8 dan skornya adalah bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ada IKU 1, IKU 10, kemudian IKU 2 3,16 dan seterusnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dashboard IKUPT ini merupakan display penilaian 8 IKU PTS selama tahun 2023. Nah, kita bisa melihat masing-masing skor IKU-nya, nih Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan menjelaskan komponen apa saja yang dinilaikan di masing-masing IKU sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa membantu ya mengisikan data-data untuk menaikkan skor IKU ini gitu. Kita lihat Bapak Ibu untuk IKU 1 ya Bapak Ibu, IKU 1 jadi begini Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan satu persatu bahwa dashboard IKU PT ini ya ada 8 komponen IKU ini atau aspek IKU ini itu diambil dari beberapa sistem Bapak Ibu. Yang pertama adalah PD Dikti, kemudian juga Sister, kemudian ada juga Tracer Study Kemdikbud, kemudian juga lapor Kerma. Jadi ada beberapa sistem yang diambil datanya, kemudian masuk ke dashboard IKUPT begitu. Jadi dashboard IKUPT ini mengambil data sistem by sistem gitu ya, Ibu ya. Jadi tidak diinput melalui dashboard IKUPT ini. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk IKU 1 ini berkaitan dengan tracer study Bapak Ibu, tracer study. Nah, data IKU 1 ini diambil dari isian website tracer study Kemdikbud di tahun 2023 karena penilaian ini penilaian tahun 2023 gitu. Nah, ini nanti bisa diisikan oleh PAK ataupun LPKK untuk mengisi tracer study di tahun 2023.
Di sini dituliskan bahwa jumlah lulusan itu 792, ya, kemudian jumlah respondennya 185, sedangkan minimum responden itu mestinya adalah 529, sehingga nanti bisa diisikan di web Tracer Study Kemdikbud itu di tahun 2023 minimal itu 530 responden, sehingga nanti skornya bisa skor minimal gitu ya, skor minimal. Karena sampai saat ini skor IKU 1 masih 0 gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk IKU 2, nah IKU 2 ini berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus, Bapak Ibu. Nah, ini data ini diambilkan dari kegiatan MBKM mahasiswa yang diinputkan di PDDikti. Kemarin kami dari BPSI sudah mengirimkan eh, informasi kepada Bapak Ibu Kaprodi terkait dengan data MBKM yang akan kami inputkan di PDDikti. Nah, data yang diambil untuk penilaian IKU 2023 ini adalah kegiatan MBKM di semester genap 2022-23 dan semester gasal 23-24. Nah, kemudian untuk input MBKN alhamdulillah sudah selesai semuanya karena pelaporan predikti tutup tanggal 30 April kemarin begitu ya Bapak Ibu. Sehingga di IKU 2 ini ambil data di predikti dan memperoleh eh, data jumlah mahasiswa MBKM outbound itu sekitar atau 238 mahasiswa Bapak Ibu nggih. Jadi dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa MBKM ini yang diakui di Dikti atau di PD Dikti itu adalah minimal konversinya 10 SKS untuk MBKM mandiri. Tetapi untuk MBKM eh, fleksib ataupun biaya pemerintah, program pemerintah, untuk konversinya adalah 20 SKS. Nah, perlu dicatat juga Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pengelola program studi, bahwa konversi MBKM itu dilaksanakan saat MBKM itu berjalan. Artinya bahwa ketika MBKM itu dilaksanakan oleh mahasiswa, maka konversi itu juga harus dilakukan di semester tersebut. Jadi misalkan mahasiswa melakukan MBKM mandiri magang atau magang mandiri, kemudian dikonversi menjadi 15 SKS. Maka konversi itu masuknya di semester berjalan saat mahasiswa melaksanakan magang tersebut. Jadi tidak dipecah ke beberapa semester, Bapak Ibu. Kalau dipecah beberapa semester, itu nanti akan kerepotan pelaporannya. Apalagi kalau dipecah kemudian konversinya di semester berjalan itu kurang dari 10 SKS. Maka nanti di sistem predikti itu tidak akan diakui sebagai MBKM ataupun kampus merdeka. Nah, ini perlu dicatat Bapak Ibu karena kami menjumpai atau menemukan beberapa konversi MBKM mahasiswa itu kurang dari 10 SKS. Ini tidak bisa diakui Bapak Ibu, tidak bisa diambil datanya untuk penilaian IKU maupun oleh PDDikti gitu. Kemudian juga IKU 2 ini berkaitan dengan prestasi mahasiswa di tahun 2023 yang diinputkan di Simkatmawa Bapak Ibu nggih. Itu yang mengelola dari BAK gitu. Jadi Bapak Ibu
kedepannya ketika Bapak Ibu di program studi punya prestasi atau mahasiswa di program studi punya prestasi, itu silakan bisa distorkan ke PAK untuk diinputkan di SIM card MAWA, karena itu data itu juga berkontribusi terhadap skor IKU 2 gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk IKU 3 ini berkaitan dengan dosen berpraktisi, ya. Jadi ada dosen di Univet yang eh, berperan sebagai praktisi di luar kampus, ya Bapak Ibu, ataupun juga dosen dari luar yang eh, berperan sebagai praktisi di Univet, begitu. Tentu dosen luar yang melakukan atau berperan sebagai praktisi di Univet itu harus sudah terdaftar di atau diklaim di sister, ya Bapak Ibu, sister pusat, admin pusat, sehingga nanti kalau Bapak Ibu di program studi atau fakultas pernah menyelenggarakan atau mengundang dosen praktisi ataupun praktisi, itu bisa diinputkan datanya di sister melalui admin sister pusat di kepegawaian, sehingga nanti bisa menaikkan skor IKU 3 begitu. Itu Bapak Ibu, itu berkaitan dengan IKU 3. Ya. Kemudian IKU 4, Bapak Ibu. IKU 4 ini skornya cukup rendah, ya Bapak Ibu. Ini nanti diharapkan Bapak Ibu dosen bisa input beberapa data di sister sehingga nanti bisa menaikkan skor IKU 4 ini. Nah, IKU 4 ini itu berkaitan dengan dosen yang memiliki sertifikat kompetensi. Ya, Bapak Ibu, eh, kemudian juga berkaitan dengan praktisi mengajar, ya. Saat ini jumlah praktisi mengajar 0, Bapak Ibu. Nah, untuk yang jumlah dosen bersertifikat kompetensi, saat ini jumlahnya ada 1, ya Bapak Ibu. Jadi ini kemarin saya uji coba pengisian sertifikat kompetensi ini di sister dan bisa terdeteksi di IKU 4, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang punya sertifikat kompetensi, ya, silahkan diinputkan di sister di menu sertifikasi. Di situ nanti ada sertifikasi dosen, kemudian nanti tambah sertifikasi kompetensi di situ. Oke, nanti saya coba simulasikan karena itu berperan atau berkontribusi dalam menaikkan IKU 4, karena saat ini IKU 4 ini skornya cukup rendah, ya, 0,39 begitu Bapak Ibu. Nah, ini saya coba Bapak Ibu simulasikan untuk IKU 4, Bapak Ibu nggih, menginput atau mengisikan ini apa namanya sertifikat kompetensi di eh, sister, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di sini saya coba untuk membuka eh, sisternya salah satu dosen, ya Bapak Ibu.
Nah, ini mohon izin Bu Retno, saya membuka sister dari Bu Retno melalui admin PT. Bapak Ibu nanti bisa mengisikan, ke Bapak Ibu mohon untuk bisa diisikan eh, melalui menu kompetensi, kemudian sertifikasi. Nah, di sini ada tombol tambah sertifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian nanti tambah pilih yang sertifikasi non-Verdos. Nih Bapak Ibu kalau punya kinerja sertifikat pelatihan kompetensi itu bisa diinputkan di sini. Sertifikasi non-Verdos dan ini eh, akan terdeteksi di IKU 4 tadi. Nih Bapak Ibu. Ini saya contohkan kemarin saya coba inputkan punya Bu Retno nggih. Sertifikat kompetensi ini saya coba lihat. Nah, nanti isiannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu klik tambah tadi, nanti Bapak Ibu akan diminta beberapa isian seperti ini. Ada jenis sertifikasi, sumber data ya. Eh, ini otomatis ya Bapak Ibu. Kemudian bidang studinya apa? Bidang studi ya Bapak Ibu. Kemudian juga nomor SK sertifikasi, tahun sertifikasi, dan seterusnya, TMT sertifikasi ya. Kemudian juga kapan sertifikasi itu atau masa berlakunya ya sampai kapan begitu. Kalau tidak ada masa berlakunya ya tulis saja eh, atau lifetime ya apa namanya tahunnya panjang saja. Kemarin saya isikan 2050 ya Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian ada menu unggah sertifikatnya di sini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian nanti silahkan kirimkan eh, ajuannya. Nah, kita lihat dokumen, contoh dokumen, sertifikat kompetensi. Oke, tampaknya tidak bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi ya utamanya di tahun 2023, itu silahkan diisikan di menu tadi ya. Menu kualifikasi kompetensi ya, kompetensi, kemudian sertifikasi begini. Nah, sebagai contoh misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti eh, latihan ya, latihan terkait dengan kompetensi tertentu. Nah, itu nanti kalau ada sertifikatnya bisa diinputkan gitu. Kalau ini kemarin saya lihat sertifikatnya terkait dengan pelatihan uji makanan kalau tidak salah nggih. Saya insikan seperti ini. Jadi eh, di situ ada beberapa isian yang sebenarnya tidak wajib diisi, misalkan lembaga sertifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu di sertifikatnya atau yang mengeluarkan itu eh, lembaganya itu tidak ada di dalam list, di dalam apa namanya list kolom ini ya, itu bisa dikosongi saja atau dilewati karena tidak wajib diisi begitu. Oke, itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti bisa diisikan maksimal tanggal 17 Mei agar skor IKU khususnya IKU 4 itu bisa eh, naik ya Bapak Ibu. Karena saat ini masih 0,39. Kemudian IKU 5 ini terkait dengan jumlah karya dosen Bapak Ibu. Nah, IKU 5 ini itu ambil datanya dari BKD yang Bapak Ibu isi di tahun 2023. Ya, Bapak Ibu, BKD yang diisikan atau dilaporkan di tahun 2023. Nah, sehingga IKU 5 ini sudah tidak bisa di-up lagi atau tidak bisa dinaikkan lagi
karena BKD itu kan sistemnya adalah kunci ya Bapak, atau simpan permanen sehingga tidak bisa dilakukan revisi begitu. Nah, ini menjadi catatan ke depannya bahwa untuk BKD ke depan itu harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengisikan data Tridharma maupun penunjang selengkap-lengkapnya Bapak Ibu. Oke, selengkap-lengkapnya agar nanti ke depan di tahun 2024 penilaian IKU 5 ini bisa lebih maksimal lagi. Ya. Tetapi Bapak Ibu, untuk IKU 5 ini kami mohon juga Bapak Ibu sebelum tanggal 17 Mei atau maksimal tanggal 17 Mei itu tetap mengisikan data kinerja Tridharma dan juga penunjang di portofolio sister ya Bapak Ibu. Karena dashboard IKU ini itu terus berkembang Bapak Ibu, terus berkembang. Artinya bisa jadi nanti IKU 5 ini akan diambilkan juga atau data itu disedot juga dari sister atau portofolio sister Bapak Ibu dosen. Nah, tapi saat ini yang diambilkan dari data BKD ya Bapak Ibu, karena di BKD itu kan sistemnya ada verifikasi ataupun penilaian dari asesor, kemudian juga ada simpan permanennya atau penguncian data yang artinya bahwa ada proses verifikasi data oleh penilai yang itu dianggap bahwa data itu valid dan bisa digunakan untuk penskoran IKU 5. Kira-kira begitu. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa IKU 5 juga akan diambil dari data portofolio sister gitu. Data portofolio sister itu yang ada di sini ya Bapak Ibu ada di kompetensi, kemudian pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Nah, ini mohon dilengkapi selengkap mungkin Bapak Ibu. Karena bisa jadi nanti datanya juga diambil dari sini gitu. Ya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan IKU 4. Kemudian IKU 5. Oh, ini IKU 5. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi IKU 5 yang berkaitan dengan kinerja dosen. Kemudian IKU 6. Nah, ini jumlah kerjasama. Ini data IKU 6 ini diambilkan dari web lapor Kerma Kemdikbud atau isian atau inputan data di web lapor Kerma Kemdikbud. Ini yang mengelola web lapor Kerma itu adalah Humas Kerjasama. Kemarin kami lihat data di lapor Kerma sudah ada beberapa data yang sudah diinputkan untuk kinerja tahun 2023. Nah, untuk kerjasama ini yang dinilai adalah MOA dan IA. Jadi bukan MOU, tapi MOA dan juga IA. Nanti di isian atau di inputan di web lapor Kerma itu ada pilihan ya MOU ataupun MOA ataupun IA begitu. Tapi yang diambil datanya adalah MOA dan juga IA. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dari fakultas maupun program studi yang punya dokumen MOA maupun IA di tahun 2023 khususnya, yaitu bisa distorkan ke Humas Kerjasama untuk diinputkan ke web lapor Kerma. Ya Bapak Ibu, diinputkan di lapor Kerma sehingga nanti bisa menaikkan skor IKU 6 ya, IKU 6. Nah, kemudian saat ini untuk IKU 6 itu skornya 0 karena memang saat ini belum tersinkron ya antara dashboard IKUPT ini atau web IKUPT ini dengan web lapor Kerma.
Ya, jadi belum belum tersinkron dengan baik sehingga skornya masih eh, nol begitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya atau beberapa hari ke depan itu bisa tersinkron dengan baik sehingga eh, skor dari IKU 6 ini bisa muncul dan ini terjadi di semua PTS ya Bapak Ibu. Skornya masih eh, nol gitu. Tidak apa-apa. Kemudian untuk IKU 7 Bapak Ibu ini berkaitan dengan eh, jumlah mata kuliah yang menggunakan metode CBL ataupun PBL ya, Case Based Learning ataupun Project Based Learning ya. Nah, data IKU 7 ini diambilkan dari PD Dikti. Ya, PD Dikti. Kemarin kami dari BPSI meminta kepada Bapak Ibu dosen untuk mengisikan rencana pembelajaran dan juga rencana evaluasi. Nah, data itulah yang diambil ya untuk penilaian IKU. Ya, jadi data Excel yang Bapak Ibu isikan itu kemudian masuk kami inputkan ke Predikti, Neofeeder Predikti, kemudian eh, dari Predikti itu tersinkron ke dashboard IKU. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dituliskan bahwa jumlah mata kuliah itu ada 1.111, kemudian jumlah mata kuliah yang menggunakan metode CBL ataupun PBL itu sekitar 472. Nah, ini eh, data IKU 7 itu diambil ya Bapak Ibu, itu semester gasal 2022-23, semester genap ini ya, mohon maaf, semester genap 22-23 dan semester gasal 23-24. Nah, kemarin kami meminta data rencana pembelajaran dan evaluasi itu berupa Excel itu baru mata kuliah di semester gasal ya Bapak Ibu, semester gasal 23-24. Maka di sini yang terdata itu baru separuhnya kurang sedikit ya. Nah, yang semester genap 22-23 itu pelaporan pendidik itu sudah tutup sehingga kami tidak bisa input ya Bapak Ibu. Maka kemarin kami tidak minta data RPS mata kuliah semester genap itu karena memang pelaporan sudah tutup. Jadi maksimalnya ya sekitar ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti ke depan kami akan meminta data RPS dan juga evaluasi itu tadi, Excel itu tadi ya Bapak Ibu, untuk semester genap 23-24 ini. Ya, Bapak Ibu, 23-24 ini. Nah, semester genap 23-24 ini nanti untuk penilaian IKU tahun 2024 tahun depan gitu nggih. Nah, kemarin kami mengalami beberapa problem Bapak Ibu terkait dengan input data ini ya ke PD Dikti, data Excel dari RPS dan juga evaluasi itu. Oke. Itu karena isian dari Bapak Ibu dosen itu yang tidak sesuai begitu sehingga harus kami ubah agar bisa masuk ke dalam sistem Predikti begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali Bapak Ibu bagaimana mengisi Excel yang benar sehingga nanti kami tidak mengalami kesulitan terkait dengan input data itu ke Predikti. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi di sistem itu di IKU 7 ini, ya, ini berkaitan dengan mata kuliah case based learning ataupun project based learning itu diambilkan dari rencana evaluasi yang Bapak Ibu isikan. Oke, rencana evaluasi yang Bapak Ibu isikan. Saya tunjukkan di Neofeeder. Nah, Bapak Ibu, jadi di Neofeeder PD Dikti ya Bapak Ibu, itu sekarang ada menu baru yaitu rencana pembelajaran dan rencana
evaluasi ya. Nah, untuk rencana pembelajaran kemarin sudah kami isikan di Neofeeder untuk mata kuliah yang sudah Bapak Ibu isikan itu, yaitu adalah mata kuliah semester Gasal kemarin ya. Kemudian juga rencana evaluasi. Ini menu baru Bapak Ibu, baru muncul di bulan eh, Januari kalau nggak salah begitu. Nah, eh, Bapak Ibu, bahwa yang terdeteksi di IKU 7 itu adalah rencana evaluasi ini. Nah, di sini ada 6 komponen Bapak Ibu. Nah, 6 komponen ini adalah baku Bapak Ibu. Baku tidak bisa diubah, tidak bisa diubah. Ya, jadi tidak bisa dikurangi, tidak bisa juga ditambah. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membuat rencana evaluasi mengacu saja pada 6 komponen ini. Nah, kemudian di sini ada komponen aktivitas partisipasi, kemudian hasil proyek, kemudian juga ada kognitif ya. Ada 4 kognitif di sini. Nah, yang terdeteksi di IKU 7 itu adalah yang basis evaluasi partisipatif dan juga hasil proyek. Yang bobot skornya adalah ketika itu di total itu minimal 50%. Kalau bobot persentase penilaian dari dua komponen atau basis evaluasi ini kurang dari 50%, maka tidak akan terdeteksi di IKU 7. Ya, terdeteksi di IKU 7, dianggap itu mata kuliahnya tidak berbasis CPL ataupun project based learning. Kenapa Bapak Ibu? Karena sistem menganggap bahwa mata kuliah yang berbasis atau menggunakan metode CPL ataupun PBL itu kalau ada komponen evaluasi terkait dengan aktivitas partisipatif dan ada komponen penilaian terkait dengan hasil proyek. Dan itu minimal harus 50% bobotnya. Ini mengindikasikan bahwa kalau ada basis penilaian aktivitas partisipatif, itu menandakan bahwa dalam pembelajaran itu menggunakan metode berbasis kasus ya Bapak Ibu atau CPL. Kemudian kalau basis evaluasinya itu hasil proyek, itu menandakan bahwa mata kuliah itu menggunakan metode project based learning. Sehingga dua komponen ini sangat penting, prosentasenya itu di atas 50%. Sehingga kemarin Bapak Ibu saya lihat isian dari Bapak Ibu itu prosentasenya rata-rata atau sebagian besar itu kurang dari 50% ya. Sehingga eh, apa namanya tidak terdeteksi di IKU 7 ya. IKU ya ke IKU 7 ya. Itu 0 ya. 0 sehingga mohon maaf Bapak Ibu dosen kemarin kami harus merubah mata kuliah yang bobotnya itu kurang dari 50% untuk aktivitas partisipatif dan juga hasil proyek sehingga harus kami ubah manual begitu sehingga dua bobot penilaian ini itu bisa memenuhi minimal 50%. Kemudian untuk bobot persentase totalnya itu harus 100% ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti kami mohon Bapak Ibu ketika kami minta data lagi RPS dan juga rencana evaluasi ya Bapak Ibu, mata kuliah semester genap ya, itu mohon untuk mengisikan bobot persentase khususnya di aktivitas dan juga hasil proyek ini kalau di total itu minimal 50%. Sehingga nanti bisa terdeteksi bahwa itu sebagai mata kuliah dengan metode CPL ataupun PBL gitu. Kemudian kami mohon Bapak Ibu dalam pengisian Excel itu tidak merubah kolom, baris ataupun tulisan yang ada di situ. Jangan diubah Bapak Ibu karena itu sudah template. Yang diubah atau yang diisi ya Bapak, yang diisi adalah di kolom yang terblok kuning. Ya, kolom yang terblok kuning. Jadi saya coba share screen Bapak Ibu. Nah,
nanti ketika kami mengirimkan data, mengirimkan Excel lagi Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu nanti mengisikan itu cukup yang terblok kuning ini Bapak Ibu. Jangan merubah apapun yang tidak terblok kuning ini. Karena ini sudah template. Ketika nanti Bapak Ibu ubah, itu ketika diinputkan di Dikti itu akan terjadi error ya. Karena kami inputnya by system ya, tidak manual gitu. Nah, sehingga yang diisikan hanya ini. Kemudian untuk bobotnya ini, tulis saja angka Bapak Ibu. Jangan ditambahi prosentase, jangan ditambahi koma, ataupun eh, huruf gitu ya. Jadi cukup seperti ini aja. Ya, angka seperti ini. Oke. Kalau nanti ditambahi 0, misalkan, ya kemudian ada prosentasenya, itu tidak bisa diinputkan, Bapak Ibu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, nanti kami akan dari BPSI akan mengirimkan lagi RPS dan juga rencana evaluasi untuk mata kuliah semester genap 24 24. Ya, kemarin yang semester gasal kan sudah. Nah, sekarang nanti kami kirimkan untuk yang semester eh, genap. Oke, Bapak Ibu mohon untuk mengisikan sesuai dengan apa yang kami apa namanya perintahkan ya. Jadi yang diisi hanya yang kolom kuning saja. Gitu. Ya, kemudian kami laporkan juga ya Bapak Ibu bahwa eh, kemarin yang oke, yang terisikan atau yang mengirimkan daftar mata kuliah itu ya RPS dan juga rencana evaluasi itu belum 100% Bapak Ibu nggih. Jadi ada beberapa mata kuliah dari Bapak Ibu itu yang masih kosong ya RPS dan juga rencana evaluasinya di PDDikti karena memang belum ada datanya ya Bapak Ibu belum mengirimkan data itu. Nah ini mohon nanti untuk yang mata kuliah semester genap nanti ketika kami kirimkan mohon untuk bisa diisikan ya Bapak Ibu nggih. Karena itu cukup penting juga ternyata untuk IKU 7. Bisa jadi Bapak Ibu ke depan data-data tersebut juga akan menjadi komponen penilaian dalam akreditasi karena akreditasi ke depan kan menggunakan otomasi ya Bapak Ibu bahwa data-data akan diambilkan dari beberapa sistem informasi gitu. Oke, itu IKU 7, kemudian IKU 8 Bapak Ibu, ini berkaitan dengan jumlah program studi yang berakreditasi atau bersertifikat internasional. Ini kita belum punya sehingga skornya masih 0 ya Bapak Ibu. Gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan IKU PT ya Bapak Ibu. Nggih. Kemudian kami berharap kepada Bapak Ibu dosen semuanya untuk bisa mengisikan data-datanya ke sister ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi maksimal tanggal 17 Mei. Karena data penilaian IKU ini akan terkunci di tanggal 17 Mei pukul 23.59 begitu. Ya, karena Bapak Ibu bahwa penilaian IKU ini menjadi seperti apa ya? Wajah dari perguruan tinggi kita gitu nggih. Bagaimana kinerjanya selama tahun 2023 gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.